Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada part 2, saya akan menjelaskan terkait insulation breakdown. Nah, saya akan flashback sedikit apa definisi dieelektrik ya. Pada part 1 kan saya menjelaskan bahan-bahan dieelektrik atau isolasi ya pada sebuah penghantar tegangan tinggi atau komponen tegangan tinggi seperti trafo ataupun kabel tadi ya. Nah, dieelektrik itu adalah suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Jadi ini digunakan sebagai isolator atau isolasi pada tegangan tinggi. Nah, oleh karena itu, kerugian dieelektrik yang berlebih itu bisa menyebabkan satu, insulasi yang rusak atau kontaminasi pada insulasi dengan dieelektrik yang buruk seperti air ya. Nah, ini maksudnya dalam kondisi ketika kabel tegangan tinggi itu ditempatkan di dalam tanah, otomatis dia punya karakteristik yang lebih lembab ya, apalagi pada musim hujan kan. Nah, ketika ada terjadi kegagalan distribusi listrik seperti overcurrent atau mungkin over voltage pada sebuah pembangkit atau pada sebuah beban ya dalam suatu industri, itu akan menyebabkan yang namanya semacam partial discharge, sehingga sifat dieлекtriknya itu akan berlebih, tembus, atau istilahnya background ya, breakdown voltage ya pada tegangan tinggi ya. Nah, itu biasa terjadi pada sebuah jointing. Nah, jointing itu biasa ada gap kecil dan itu bisa menyebabkan yang namanya partial discharge. Nah, nomor 2, ketika kehilangan dieelektrik meningkat, suhu insulasi meningkat sehingga menghasilkan kehilangan dieelektrik yang lebih besar. Nah, ini menyebabkan ketika ada overcurrent, otomatis kan ada suhu yang berlebih, ada energi panas ya. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya kegagalan pada sebuah jointing. Dia sifatnya akan membuat insulasi itu meleleh karena ada efek panas tadi ya. Sehingga seiring waktu, nomor 3, fenomena tersebut pada akhirnya mengakibatkan kegagalan total pada isolasi. Ini contoh gambarnya, Anda bisa melihat. Ini XLPE ya sebenarnya. Ini dia 3 fasa, terlihat beberapa XLPE-nya. Itu sudah kelihatan namanya electric tree atau mungkin water tree ya di area dalamnya. Jadi itu harus dibawa ke lab untuk dicek di bawah mikroskopik. Untuk lebih detailnya kita masuk ke slide 2. Baik. Water tree, electrical tree. Jadi apa sih yang dimaksud itu? Kalau secara harfiah ini kan tree itu kan pohon ya, ini air. Electrical tree itu ya electric tree, electric pohon gitu ya. Nah, ini ada penampang kabel, ini core intinya konduktor, ada insulation, ada XLPE, bagian insulation utamanya ya, yang paling besar. Ini kulit terluar, ada armor, dan juga jacket ya. Nah, ini contoh dari namanya electrical tree di sini. Ini kita zoom, terlihat seperti pohon dan akar ya di bawahnya. Nah, kemudian ini ada yang namanya water tree. Water tree itu biasa terjadi pada XLPE, cross link polyethylene ya. Kenapa? Karena XLPE itu kan sifatnya memang ada semacam uap air. Jadi ketika ada over voltage atau high current, itu ada efek yang namanya panas berlebih tadi ya, loncatan listrik, sehingga struktur kimia dari SLP itu ikut berubah gitu, sehingga terbentuk yang namanya water tree. Tegangan potensial berlebih pada dieelektrik. 1. Tegangan yang diterapkan melintasi insulasi lebih besar dari kekuatan dieelektriknya. Kemudian ada yang kedua, gaya molekuler kewalahan dan isolasi menjadi konduktor. Ini contoh atau mungkin simulasi ya dari sebuah current density distribusi ketika terjadi kegagalan overcurrent ataupun over voltage. Ini terlihat titik-titik merah
sudah terjadi yang namanya terisi ya dari sebuah fenomena dielektrik tadi. Ini water tree-nya. Jadi seiring bertambahnya atau aging ya umurnya si kabel itu sendiri, itu akan semakin jelek. Ini butuh bertahun-tahun memang. Dan akhirnya terjadi yang namanya kegagalan atau breakdown. Sehingga bisa jadi konduktor itu bisa menyebabkan lompatan listrik atau persea discharge ke sisi grounding gitu. Sehingga akan terjadi breakdown voltage. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke video untuk lebih jelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.